Oke, kita ke informasi lain. Di wilayah Bandung, polisi berhasil membuka praktik penjualan daging babi yang disebut atau disamarkan kemudian menjadi daging sapi. Dan dalam praktiknya selama 1 tahun, para pelaku ini sudah menjual daging babi ini sebanyak 6,3 ton. Ini diungkap petugas kepolisian di wilayah Bandung, Jawa Barat. Mereka ada 3 pelaku dan modus yang dilakukan ketiga pelaku ini agar dagingnya bisa dijual kepada pedagang dengan menggunakan serbuk borak agar daging babi bisa menyerupai seperti daging sapi. Dengan mematok harga lebih murah, pelaku mampu menjual daging babi ini sebanyak 600 kg dalam 1 hari. Pelaku juga mengaku bahwa daging babi ini berasal dari wilayah Solo, Jawa Tengah. Ya, dan kita akan mendalami lebih lengkap sebetulnya seperti apa awal mula pengungkapan kasus ini. Kita akan langsung berbincang dengan Kapolresta Bandung, Kombes Hendra Kurniawan. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Pak Kapolres. Ya, selamat pagi, Mas. Iya, Pak Kapolres, kita ingin mendengar cerita dari Pak Kapolres ini. Singkat saja, Pak, awal mula pengungkapan kasus ini seperti apa ya, Pak ya? Pak Kapolres? Ya, selamat pagi, Mbak. Iya, bisa mendengar suara saya ya? Ya, sekarang sudah. Sudah, iya. Pak Kapolres, bisa diceritakan singkat saja mungkin Pak, awal mula pengungkapan kasus ini seperti apa? Betul, baik begini. Jadi kami, jajaran Polresta Bandung, memiliki Satgas Pangan dalam rangka pemantauan harga sembako. Kami menemukan ada harga daging yang lebih rendah di pasaran, yaitu sekitar 90 atau 85 kilogram rupiahnya. Sementara harga pasaran itu di atas itu. Berdasarkan itu kami telusuri dan kami akhirnya mengungkap bahwa ternyata daging yang diperjualbelikan ini berasal dari daging babi, kemudian diolah dengan borak sehingga menyerupai daging sapi. Dan kami berhasil menangkap 4, bukan 3 tetapi 4 orang. 2 orang sebagai bandarnya yang mendatangkan dan 2 orang sebagai pengecernya. Demikian, Mbak. Oke. Pak, ini daging-daging yang mereka dapatkan ini dipasarkan kemana, Pak? Apakah ke pedagang-pedagang retail saja atau mungkin ke toko-toko besar, ke supermarket dan lain sebagainya? Ya, perlu kami jelaskan bahwa daging ini berasal dari Solo, setiap minggunya 600 kg. Setelah sampai di Bandung, kemudian mereka simpan dalam freezer, kemudian ada yang datang 2 orang yang kemudian mengedarkan di daerah Majalaya, Bale Endah, dan Banjaran. Demikian. Jadi hanya ke Majalaya, Bale Endah, dan Banjaran. Nah, ya, ini betul. Langsung ke pedagang-pedagang kecil atau ke toko-toko besar, Pak? Jadi yang di Majalaya itu dia buka kios 1, sedangkan di Banjaran dan Majalaya ada masyarakat yang datang atau warga datang langsung ke lokasi, tidak buka tempat. Oleh karena itu pagi ini kami dengan tim Satgas akan mengecek dan memastikan secara pasti bahwa tidak ada lagi peredaran daging babi yang dijual sebagai daging sapi. Oke, pengecekan akan dilakukan pagi ini oleh pihak kepolisian, tapi ini sudah berapa lama Pak kemudian 4 orang tersangka ini melakukan hal seperti ini? Ya, berdasarkan keterangan dari para tersangka, kegiatan ini mereka sudah lakukan kurang lebih hampir 1 tahun. Demikian, Pak. Pak, jangka waktu 1 tahun itu kan relatif lama ya, Pak ya? Iya. Bisa mereka dengan mudahnya dengan berbagai modus dan berbagai caranya bisa menghindari pengawasan ini gimana, Pak? Ya, karena mereka menyamarkan atau menggunakan bahan kimia tertentu sehingga memang kalau kita lihat secara sepintas perbedaannya kurang terlihat. Jadi hanya lebih pucat sedikit saja. Sedangkan daging sapi lebih demikian. Jadi masyarakat yang mungkin pengetahuannya kurang akan mudah terkelabui dan juga relatif harganya lebih murah antara 30 atau 20 ribu dibandingkan di
harga pasaran lainnya. Harga ini lebih murah dibandingkan dengan daging biasanya. Ini keuntungan yang didapatkan oleh pelaku apa Pak, dan motifnya apa yang sejauh ini ya? Ya, kalau motifnya sama, pasti ingin mencari keuntungan. Kalau kita hitung, kurang lebih dalam 1 bulan itu mereka memperoleh keuntungan sekitar 30 juta rupiah. Jadi kalau kurang lebih 1 tahun, ya sudah sekitar 270 jutaan lah. Kira-kira seperti itu. Nah, dari 4 orang pelaku ini mungkin ada penambahan tersangka lain nggak Pak? Nah, sementara sampai dengan sekarang itu mereka 2 bandarnya yang datangkan dan 2 pengecernya. Sementara kita dalami lagi dan kita pastikan tidak ada pelaku lainnya yang masih melakukan kegiatan ilegal ini. Demikian. Kapolres, ini kan pengembangan perkara masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini adakah kemudian indikasi ya dari pihak kepolisian daerah-daerah mana saja yang kemudian ini diwaspadai adanya penyaluran untuk daging palsu ini, Pak? Ya, kami berdasarkan keterangan dari para tersangka, mereka komunikasi dengan rekannya di Solo, hanya mendatangkan ke sini saja. Jadi kami belum sampai ke distributor utama di Solonya. Ini baru kita terungkap kemarin kasus ini. Oke. Demikian, Pak. Pak, tadi ada 3 daerah ya Pak ya, ada Majalaya, Bale Endah, satu lagi Banjaran. Apakah ada indikasi juga masuk ke wilayah kota Bandung, Pak? Nah, berdasarkan pengakuan mereka, hanya dijual di wilayah sini saja. Karena relatif kecil kan jumlahnya 600 kg. Apa pertimbangan mereka untuk memasarkan di 3 wilayah tersebut? Mungkin kan pasarnya kalau Bandung lebih besar gitu. Ya mungkin saya belum sampai ke sana. Yang jelas mereka memperoleh keuntungan dengan berjualan di sini. Demikian, Pak. Ya, kalau untuk ancaman hukuman, Pak, terakhir, Pak? Ya, kami menerapkan undang-undang perlindungan konsumen dan juga peternakan dan kesehatan hewan. Ancamannya 5 tahun. Oleh karena itu mereka semua kami tahan 4-4-nya saat ini. Baik. Ya. Terima kasih Pak Hendar sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat bertugas, semoga sehat selalu Pak Hendra. Ya, terima kasih. Kami menghimbau kepada warga agar lebih berhati-hati, terutama menawarkan harga daging yang lebih murah dari harga pasaran umumnya. Demikian. Baik. Informasi dari Pak Kapolres tentu menjadi kewaspadaan kita bersama pagi ini. Terima kasih Pak Kapolres. Cek dan recheck nanti ya di lapangan ya, terutama ketika saat ini membeli konsumsi barang apapun. Jangan-jangan salah-salah pengennya dapat daging sapi, ternyata daging babi. Nah, bicara soal cek dan recheck ini, Bayu. Kalau kita bicara soal cek dan recheck, ini kemarin di wilayah Sukabumi ya, kalau nggak salah itu ada sekitar 11 orang yang dinyatakan PDP ini kemudian meninggal dunia. Nah, kita ingin tahu ya nanti seperti apa, apakah 11 orang yang dinyatakan PDP ini kemudian berdasarkan hasil tes swab ini dinyatakan positif atau tidak? Kita akan dalami lebih lengkap usai jeda, kami kembali hadir.